Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 2B Prodi S1 Terapan Teknologi Kimia Industri yang beranggotakan Helmi Kusuma, Yuda Christian, Putri Anggraini, dan Sita Dwi. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai material konstruksi. Ground tubing. Pipa tembaga keras ini biasanya digunakan pada mesin pendingin untuk keperluan komersial, di mana sifat pipa tembaga ini kaku dan keras. Jadi pada saat pemasangan pipa tersebut harus dipasang klem atau penyangga sebagai tumpuan dan pengikatnya. Commercial steel. Baja komersial ini sering disebut sebagai baja ringan. Baja ini lembut, mudah dibentuk, ulet, mudah dibuat menjadi berbagai bentuk ukuran tanpa kehilangan integritas struktural. Meskipun rentangnya bervariasi, baja ringan biasanya mengandung sekitar 0,05% hingga 0,25% berat karbon. Sedangkan baja karbon yang lebih tinggi biasanya memiliki kandungan karbon antara 0,30% dan 2%. Rock iron. Rock iron adalah besi alloy dengan kandungan karbon yang amat rendah, kurang dari 0,08%, yang berbeda dengan besi cor, 2,1% sampai 4% kandungan karbon. Benda ini adalah sebuah gumpalan besi yang semi menyatu dan berisikan serat rak inklusi sampai 2% dari kandungan berat. Kegunaan dari besi tempa atau rock iron salah satunya adalah digunakan pada pembuatan pipa karena ketahanan korosi dan kelelehan yang baik, serta kualitas pengelasan dan threading yang lebih baik. Spalted cast iron. Spalted cast iron adalah paduan dari besi, karbon, dan silikon yang telah dilebur dan dituang menjadi cetakan untuk membentuk suatu bentuk. Hasil dari pembentukan karbon bola grafit dalam matriks ferrite perlite, bukan serpihan yang ditemukan di gray cast iron. Kegunaan spalted cast iron di antara lain engineering castings, petrochemical and oil, aerospace, shipping, transportation, infrastructure, railway stop, mining, quarrying, and minerals, etc. Galvanized iron. Pipa baja galvanis adalah sejenis pipa yang dibuat dari bahan besi dan dilapisi oleh pelindung terbuat dari bahan seng. Dalam pembuatan pipa baja galvanis, dibutuhkan baja karbon rendah dengan lapisan galvanis yang mengandung berbagai jenis unsur di dalamnya. Unsur karbon yang terdapat pada pipa ini sebesar 0,091% cukup rendah jika dibandingkan dengan unsur seng sebesar 99,7%. Prosesnya memerlukan bahan baja yang ditempatkan dalam wadah berisi lelehan seng seperti mencelupkan dalam cairan yang disebut dengan proses galvanisasi. Cast iron. Cast iron atau besi tuang atau besi cor adalah besi karbon dengan kandungan karbon lebih dari 2%. Paduan besi dengan kandungan karbon kurang dari 2% disebut sebagai baja. Unsur paduan utama yang membentuk karakter besi tuang adalah karbon antara 3-3,5% dan silikon antara 1,8 sampai 2,4%. Perbedaan kadar karbon dan silikon menyebabkan titik lebur besi tuang lebih rendah daripada baja, yakni sekitar 1150 sampai 1200 derajat Celcius. Wood stove. Wood stove atau kompor pembakaran kayu adalah alat pemanas yang mampu membakar bahan bakar kayu dan bahan bakar biomasa yang berasal dari kayu, seperti batu bata serbuk gergaji. Umumnya, alat ini terdiri dari logam padat, biasanya besi tuang, di mana unsur paduan utama yang membentuk karakter besi tuang adalah karbon, antara 3-3,5% dan silikon antara 1,8 sampai 2,4%. Dan juga biasa terdiri dari baja yang dimana memiliki kandungan karbon ialah antara 0,002% sampai 2,14% dari berat paduan besi dengan karbon. Kompor dihubungkan dengan pipa ventilasi kompor ke cerobong asap yang sesuai, yang akan diisi dengan gas pembakaran panas dan gas. Pembakaran dikeluarkan dari ruang api melalui cerobong asap. Concrete. Concrete atau beton adalah bahan bangunan yang terdiri dari semen, kerikil halus atau pasir, dan kerikil kasar yang bercampur air yang mengeras seiring waktu. Semen Portland adalah jenis semen yang umum digunakan untuk produksi beton. Teknologi beton berkaitan dengan studi sifat beton dan aplikasi praktisnya. Beton digunakan untuk konstruksi pondasi, kolom, balok, pelat, dan elemen penahan beban lainnya. Riveted steel.
Riveted steel adalah baja berbentuk silinder yang biasanya terbuat dari karbon rendah, tetapi kadang-kadang terbuat dari aluminium, monel, atau tembaga, jika berat atau korosi menjadi faktor pengaplikasian. Jadi, itulah penjelasan dari kelompok 1. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.